kelewatan. Aduh, sorry. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Kali ini gue lagi ada di Neopolis, Karawang, dan kita mau lihat tipe rumah yang tersedia di sini. Ini ada dua tipe dari Neo Casa, dan tipenya itu ada Suite dan ada Soho. Perbedaannya seperti apa? Kita lihat langsung saja ke dalam. Kebetulan nanti kita tanya-tanya sama orang dalamnya nih. Kenapa ambil konsep seperti ini? Ini keren banget sih. Rumahnya minimalis tapi fungsional. Jadi buat kalian boleh lihat gue biar kita tahu di dalam seperti apa. Yo. Halo Pak, wah, oke Pak, senang sekali saya di sini. Wah, pemirsa, nih, ini keren banget rumahnya. Tadi masuk ke sini cukup aman, menggunakan akses nih, ya. Ini akses NFC, itu udah terintegrasi ya dengan kunci pintunya. Ini keren banget. Jadi kalau punya rumah di sini aman sekali ya, karena udah smart key. Dan kita juga nih ketemu sama Pak Dodi. Pak Dodi ini di sini selaku apa Pak? Saya selaku CEO di CEO. Oke. Kita senang sekali nih Pak Dodi ngelihat bangunan di sini. Ini menurut saya sih terobosan baru ya, karena rumah minimalis tapi fungsional. Ini konsepnya apa sih yang Bapak tuangkan di proyek kali ini, Pak? Ya, jadi tujuan kita adalah membuat rumah di Karawang sehingga semua orang bisa punya rumah. Dengan apa? Dengan harga yang terjangkau, tetapi desain yang kekinian, gitu ya. Dan yang disasar adalah kaum milenial. Kaum milenial yang bekerja di Karawang atau sekitarnya, sampai mengingat di sini kawasan industri, dan kaum milenial yang belum menikah atau yang baru menikah. Itu sasaran kami karena harganya terjangkau. Nah, sahabat kepo, kita lagi di sini nih di dalam, berhubung ada Pak Dodi di sini, kita mau tanya-tanya nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, dengan konsep sedemikian rupa nih, ini menurut saya sih terobosan baru ya. Yang tadi Bapak udah bilang karena terinspirasi karena lingkungan di sekitar sini, kawasan industri segala macam. Jadi rumahnya ini lebih ke arah fungsional ya, fungsional untuk bekerja, fungsional untuk beristirahat gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kisi-kisinya, range harganya dari start berapa sampai berapa Pak? Ya, jadi kita klaster ini dinamakan Neo Casa. Ya. Yaitu rumah dengan luas tanah 45 meter dan luas bangunan 22, tidak termasuk mezanin. Jadi kita ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe suite. Suite, ya. Nah, suite itu adalah untuk hunian sehingga bisa mendapatkan 2 bedroom. Oh, 2 bedroom. Rumah dengan 22 plus mezanin mendapatkan 2 bedroom. Nah, tipe yang kita ada di sini adalah tipe Soho. Soho ya. Yaitu small office, home office. Nah, artinya adalah di sini bisa dipakai seperti kita bisa lihat. Di sini bisa dipakai bekerja untuk kurang lebih 6 orang dan juga bisa dibuat tinggal. Oh, iya. Jadi konsep yang di tempat ini adalah untuk anak-anak muda yang punya bisnis startup, daripada kontrak, daripada sewa ruko, sewa kos lagi, dan ini bisa jadi satu. Iya. Bisa tinggal, bisa juga jadi kantor ya Pak? Kantor. Iya, betul. Nah, di tengah kawasan yang sedang berkembang di Karawang ini. Jadi, nah kalau untuk yang suite itu adalah untuk yang sudah menikah, berkeluarga. Nah, dia punya kamar utamanya di bawah dan di atas bisa dipakai untuk kamar anak atau di balik. Oh ya, lebih ke hunian ya. Jadi konsep kita adalah sebetulnya dengan harga apartemen kita bisa dapat rumah landed gitu ya. Iya, nah yang compact. Betul. Iya, jadi sahabat kepo, daripada kalian ya ngontrak apartemen atau beli apartemen, mendingan beli rumah. Kenapa? Satu, rumah ini kedepannya ya, properti di landed ini semakin tahun semakin naik harganya ya. Daripada ngontrak, mendingan jadiin cicilan di sini karena mudah ya Pak untuk. Dan cicilannya 1 jutaan loh sini. Wah, tuh kan daripada ngontrak udah dapat unit di sini. Bisa 1 jutaan lebih juga. Betul. Jadi, dengan dengan KPR bisa dapat cicilan
jutaan dapat rumah. Iya. Jadi memang ini targetnya kaum milenial sekali ya Pak. Betul. Jadi memang ini keren banget konsepnya. Jadi kaum milenial ini kan suka banget dengan bisnis yang startup kayak gitu. Bahkan sekarang itu kan udah menjamur di mana-mana startup ya Pak. Jadi bisa langsung di rumah. Terus harganya pun terjangkau. Dan dari kita itu satu ya, kita beli unit ini sudah furnish. Oh, sudah furnish. Ya, sudah misalnya beli tipe Soho sudah dapat mezanin, sudah dapat tempat tidur bahkan. Wow. Misalnya udah dapat meja seperti ini, dapat tangga yang fungsional, yang juga bisa menyimpan barang-barang. Oh, jadi kesini cukup bawa koper ya Pak? Ya, dan udah dapat kitchen set seperti ini. Wow. Dan ada halaman untuk Iya. Nah, sahabat kepo, di mana lagi kalian bisa beli rumah beserta isinya cuma di sini. Ini keren banget. Jadi kalian cukup bawa koper aja ke sini. Nah, datengin langsung Pak Dodi kalau mau tahu seperti apa ya, harganya, cicilannya segala macam, langsung aja datang ke Neopolis ya, dengan Pak Dodi di sini. Galeri kita. Ya. Oke. Nah, Pak Dodi, kalau boleh tahu nih, ini kalau dihitung-hitung nih Pak, nilai puli furnisnya berapa sih Pak? Karena setahu saya puli furnis itu biasanya lumayan harganya. Nah, apalagi ini kata Bapak harganya hampir sama dengan apartemen. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung, tadi kan Bapak bilang ini puli furnis, bagi saya sih untung Pak. Ini harganya masih di bawah 350 juta. Wah, keren banget. Masih di bawah 350 juta. Nah, kalau boleh tahu nih kisi-kisi puli furnis ini senilai berapa Pak? Kisi-kisi puli furnis adalah segala sesuatu yang ada di tempat ini di luar aksesoris. Jadi misalnya meja ini masuk, bangku masuk, dan tangga ini, dan meja yang semua yang ada tag ini nih masuk. Yang ada tag ini masuk. Jadi praktis memang hanya membawa koper dan membawa aksesoris lah ya. Aksesoris seperti yang nggak masuk mungkin printer nggak masuk, TV, AC ini masuk. AC sudah ada. AC sudah masuk. Pokoknya lumayan ya Pak. Estimasi ini Pak, biaya puli furnisnya aja berapa? Di sini biaya puli furnis paling tidak 30-40 juta ya. Tuh, wah ini pemirsa. Jadi sebetulnya kalau rumahnya sendiri sangat terjangkau. Cuma kita menyadari bahwa kaum milenial kan males gitu ya. Betul. Repot kan. Betul. Di rumah mesti cari barang-barang, belum tentu dapat murah, belum tentu dapat bagus. Betul. Tapi di tempat ini udah pasti dapat kualitas furnis yang bagus dan juga unit yang bagus. Dan satu lagi gitu ya, kita itu klaster yang kita bangun, yang hari ini kita adakan groundbreaking untuk gate-nya, itu ada fasilitas. Apa jadi tuh bukan Pak? hanya rumah. Apa tuh Pak? Jadi kita punya fasilitas namanya Neo Club. Oh, Neo Club. Jadi kalau teman-teman rumah ya, sekarang kan zaman pandemi apalagi ya. Betul. Kita menerima tamu, nggak usah masuk ke rumah. Kita bilang ketemu di Neo Club ya. Neo Club adalah satu clubhouse yang dibangun untuk bisa dipakai untuk bekerja, bisa dipakai untuk meeting, yang dilengkapi juga dengan kolam renang dan lapangan basket. Iya. Dan pasti taman yang baik, taman yang bagus. Oke, itu di dalam klaster ya Pak? Dalam klaster, eksklusif untuk penghuni klaster. Yang hanya klaster kita ini, Neokasa ini cuma 146 unit. Iya. Jadi limited sekali dan ada kolam renang, ada clubhouse, yang artinya walaupun rumahnya compact gitu ya, tetapi ada fasilitas di luar rumah yang bisa teman-teman pakai kalau ada saudara datang. Ya kita ketemu justru di tempat-tempat. Oke tuh sahabat kepo, ini luar biasa ya dengan klaster yang baru ini. Di dalamnya bukan hanya rumahnya komplit dengan fully furnished, tapi ada juga fasilitas untuk klasternya yang buat kalian bisa kongko, bisa bersosialisasi, bisa mengajak saudara datang ke sana untuk menikmati gimana clubhouse-nya seperti itu. Selain itu juga ini utility kita semua underground. Jadi nggak ada kelihatan saluran yang terbuka. Betul Pak. Tidak ada lagi kabel-kabel yang naik-naik ke atas. Semeraut itu betul. Semua cluster terbuka. Jadi walaupun harganya terjangkau, tetapi fasilitasnya fasilitas yang sama mewahnya. Dengan standar kita Emerald Land Group, kita punya standar bahwa underground listrik semua utility underground. Underground semua ya Pak? Udah termasuk di dalamnya ada fasilitas listrik pasti ya, dan juga jaringan internet dan jaringan air PDAM. Nah, pemirsa, jadi gini, tadi udah dilihat ya, penuturan Pak Dodi ini, kita bisa tahu nih
konsep dari klasternya sendiri itu semua jaringan, perkabelan semua itu underground ya. Itu menandakan kemajuan dalam sebuah komplek hunian. Karena sekarang ini banyak sekali perumahan-perumahan mewah tapi tidak memikirkan jalur perkabelan atau jalur air gitu. Mereka semua terbuka di atas. Nah, ngerinya apa? Ketika kabel itu roboh atau kena pohon, itu kan banyak sekali yang orang kesetrum apa segala macam. Nah, ini lebih safety ya. Jadi buat kalian ini suatu kebanggaan punya hunian tapi tidak berantakan sama kabel-kabel gitu. Oh iya sahabat kepo, lupa nih, kita belum tanya ke Pak Dodi. Pak Dodi, ini kan tadi kita udah lihat nih Tipe Soho. tipe Soho. Nah, kata Pak Dodi ada lagi tipe yang lainnya. Kita lihat di sebelah. Di sebelah ya. Oke, kita Tipe lihat suite. tipe suite ya, Pak. Yang memang dikhususkan untuk hunian. Untuk hunian ya. Oke, bedanya tuh kalau yang hunian katanya ada 2 kamar. Kalau yang di sini hanya 1 kamar. Jadi kita lihat langsung yuk ke sebelah. Nah, oke sahabat kepo, nih kita lagi ada di dalam unit yaitu tipe suite. Nah, suite ini itu diperuntukkan untuk hunian karena bedanya ada 2 kamar tidur di sini. Nah, kebetulan saya mau tanya-tanya nih ke Pak Dodi. Pak, di sini ini Neopolis ini aksesnya itu seperti apa? Terus kemudahan apa aja yang didapat jika kaum milenial ini mau beli unit di sini? Oke, baik ya. Pertama, lokasi ya. Lokasi. Lokasi kita itu ada di Teluk Jambe Timur. Teluk Jambe Timur adalah kawasan yang dekat sekali, hanya selangkah ke kawasan industri. Jadi buat teman-teman yang bekerja di kawasan industri, baik Kerawang Barat maupun Kerawang Timur, dekat sekali ke tempat ini. Ya. Jadi di daerah ini sudah diapit dengan kawasan yang sudah jadi seperti Galumas, seperti komplek-komplek yang tersebar di daerah Pinayungan ini. Jadi kita di Kelurahan Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Nah, untuk akses kita itu sekarang dekat sekali dengan akses tol exit Kerawang Timur. Oh, Kerawang Timur ya, Pak. Jadi karena apa? Karena sekarang itu kalau dari Jakarta kita kan naik itu Tol Japek ya, Pak. Japek 2 yang di atas ya. Japek yang di atas yang layang. Turunnya itu kalau gate pertama adalah Kerawang Timur. Nah, kita persis pas turun itu ada sebelah kiri. Di pinggir tol ada tulisan Emerald Neopolis. Di situ adalah tempat kita. Nah, untuk akses, kita tuh akses ke kota juga melalui Jalan Pinayungan lurus langsung masuk ke kota. Stasiun juga ada tidak terlalu jauh. Dan juga nanti akses Emerald Neopolis akan dilewati oleh Jalan Lingkar Selatan daripada Kota Kerawang yang akan tembus dengan jembatan baru yang ada di Kerawang ini yang akan menghubungkan Kerawang Barat dan Kerawang Timur. Jadi ini aksesnya betul-betul berada di tengah kota gitu ya. Dan ini dekat sekali dengan kawasan industri. Jadi akses kenapa kita penjualan kita sangat rame karena banyak orang dari kawasan merasa ini hanya selangkah kerja, selangkah juga ke kota gitu loh. Jadi berada antara kawasan industri dan kota. Kota tidak jauh, kawasan industri apalagi. Iya. Nah, ini Pak Dodi, tadi saya lihat ya dari gerbang tuh udah ada tertulis bebas banjir. Memang di sini bebas banjir ya, Pak? Ini sudah terbukti. Kita selama kita kembangkan daerah ini kita tidak banjir. Nah, iya. Nah, yang terpenting seperti itu pemirsa. Jadi gini, tadi kan kita udah lihat aksesnya segala macam. Jadi menurut saya sih tadi oke sekali ya, karena ini lingkungannya dekat dengan kawasan industri. Jadi kalau kalian beli unit di sini tapi tidak untuk ditempatin, kalian bisa sewakan dan itu mungkin akan lebih mudah menyewakannya karena kenapa? Dekat sekali dengan kawasan industri yang notabene banyak pendatang di sana bekerja yang ingin menyewa rumah atau apa. Nah, ini bisa disewakan gitu. Juga ini kan kawasan Emerald Neopolis ini totalnya 50 hektar. 50 hektar. Nanti di kemudian hari di bagian depan kita punya komersial area. Oh, itu apa aja tuh, Pak? Di CBD-nya. Nanti kita akan bangun mall, apartemen, pasar, sekolah, university mungkin. Jadi ini seperti kawasan CBD-nya ada di dalam Emerald Neopolis. Iya. Jadi one stop living ya, Pak jatuh. Jadi kita 50 hektar itu 23-30 hektar itu landed house, dan selebihnya akan menjadi kawasan komersial. Komersial ya kan. Yang pasti nanti menjadi daerah pengembangan baru daripada Kota Kerawang.
Nah, ini kemudahannya Pak. Kalau seandainya teman-teman atau sahabat kepo yang lagi nonton nih video ini, untuk mendapatkan unit di sini apa saja nih Pak kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Bapak nih Pak? Jadi kemudahan yang kita berikan adalah untuk kaum milenial ya. Jadi pembeli tempat ini tuh usianya range-nya cukup unik ya. Range-nya adalah 25 sampai 34 tahun. Iya. Jadi kita pembeli tempat ini usianya range-nya itu, dan kami berikan fasilitas sekarang ini yang kita jalankan adalah DP 0%. Oh, DP 0%. Iya, jadi tinggal bayar UTJ, uang tanda jadi, langsung kita proses akad. Wah, enak Kita tuh. proses akad dan langsung kita bisa akad dan rumahnya segera dibangun. Untuk serah terima di sini kita akan hari ini kita tadi udah mulai groundbreaking, jadi 12 bulan itu perumahan udah bisa diserah terima. Oh, cukup 12 bulan saja nih. Dan ini klaster kedua ya. Klaster pertama kita Neopark itu boleh disurvei juga. Kita sudah fasilitas yang clubhouse, kolam renang itu sudah jadi. Oh, jadi sudah jadi ya Pak. Kalau mau lihat seperti apa sih tampaknya, seperti apa sih fasilitasnya, seperti apa kualitas bangunannya, kita sudah bisa dilihat di klaster pertama yaitu Neopark. Oh, Neopark. Nah, Neokasa kita akan segera melakukan pembangunan. Oke. Ya. Nah, ini cukup luar biasa ya Neopolis ini, karena tadi kita juga sudah lihat-lihat di sana ternyata yang Neopark itu bangunannya cukup mewah banget untuk di kawasan sini. Ini luar biasa. Saya juga nggak menduga di kawasan seperti ini dekat dengan kawasan industri ada hunian yang cukup lumayan mewah, apalagi nanti konsepnya ini one stop living ya di Neopolis ini keren banget. Jadi nih Pak Dodi, coba jelaskan, ini kan tadi tipe ini adalah tipe suite ya. Keistimewaannya selain tadi apa sih Pak? Nih, ya, jadi ini tipe suite, tipe yang diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin baru menikah, jadi teman-teman bisa ada satu bedroom di bawah, terus ada mezanin juga, ini juga bisa dipakai untuk tempat anak-anak tidur misalnya, atau di balik gitu ya, tempat tidur anak di bawah, saudara di atas. Nah, juga ada ruang makan, ada juga dapurnya sudah ada kitchen setnya. Kitchen setnya jadi betul-betul bagi teman-teman kaum milenial sudah cukup lah, masuk habis menikah mau koper aja. Iya, berarti di sini fully furnished juga ya Pak? Fully furnished. Mantap nih. Jadi kita semua tipe Neokasa kita fully furnished. Kenapa begitu? Karena kita mau memberikan, ini kan rumah kompak ya. Ya. Rumah ini luasannya seperti apartemen, tapi kalau apartemen 22 meter kan nggak dapat apa-apa, cuma betul, kecil doang. Tapi ini dapat carport, gitu ya. Bedanya ini dapat carport untuk satu mobil dan satu motor, dan juga di luar ada tempat untuk teman-teman duduk-duduk gitu ya, sore-sore atau apa. Dan ini masih punya juga halaman belakang untuk ruang cuci, ruang jemur. Iya. Jadi boleh dibilang ini seperti apartemen, dan bahkan lebih punya space yang lebih banyak karena mezanin, terus high ceiling juga ya. Semua Neokasa ini high ceiling. Jadi teman-teman bisa pakai mezanin ini dan sehingga menambah daripada luasan. Jadi ini seperti apartemen yang loft gitu ya. Yang 2 lantai gitu ya mezanin. Iya, pantesan dari tadi ya saya ngeliat nih, ini kok tinggi banget plafonnya, tapi ternyata ketika kita di dalam itu nggak berasa panas. Karena kenapa? Karawang ini kan terkenal kawasan industri yang udaranya cukup panas. Ya, jadi sirkulasi udaranya juga cukup bagus. Betul, pas kesini karena ceilingnya tinggi, ini udara di sini tuh bagus nih. Betul. Kenapa? Karena tidak terlalu dekat dengan atap, akhirnya udara tidak terlalu panas di sini. Ini saya di sini tidak ada ngerasa panas atau gimana. Ini keren banget sih. Oke Pak Dodi, makasih informasinya. Oke, ya, sampai ketemu lagi. Oke Pak. Nah pemirsa, tadi kita udah lihat, kita udah review ada 2 tipe rumah ya untuk di Neokasa. Tipe terbarunya yaitu mengusung konsep ya multifunction untuk semua penghuninya. Kenapa? Ini memberikan pengalaman baru karena dengan unit yang ada di belakang ini kita bisa menjadikan sebuah rumah untuk tempat tinggal plus untuk bekerja. Tadi bisa lihat kan, jadi buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung datang ke sini. Bahkan kalau kalian suka dengan video ini boleh komen, like, dan subscribe ya. Jangan lupa, see you!